Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan membahas tentang sertifikat tanah dan SPPT. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Lalu Nuril Anwar dengan NIM A0D021074. Yang kedua, Laila Rohmatin Amini dengan NIM A0D021070. Yang ketiga, Norma Noviani dengan NIM A0D021098. Dan yang terakhir, Nova Indrayani A0D021099. Nah, jadi yang akan menjadi topik utama dari pembahasan kami pada video ini yaitu apakah luas tanah dan bangunan pada sertifikat dan SPPT itu sama atau tidak. Nah, sebelum itu kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang dasar pengenaan pajak pada PBB tersebut. Nilai jual objek pajak atau NJOP sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan telah diubah. Nilai jual objek pajak atau NJOP sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pasal 2 ayat 3 Kementerian Keuangan 523 Kementerian Keuangan 04 1998 menjadi dasar penentu dalam PBB. Hal ini menjadi dasar dari penentuan seberapa besar pajak yang harus dibayarkan. NJOP menunjukkan harga pasar atau bisa juga acuan per meter persegi. Dasar penentuan selanjutnya adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP PTKP. Sebuah bangunan atau tanah bisa saja tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Untuk besarannya akan berbeda pada setiap daerah, tapi berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, besaran terendah NJOP TKP adalah 10 juta untuk setiap wajib pajak. Serta dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan telah diatur tarif pajak yang dikenakan. Tarifnya adalah sebesar 0,5%. NJKP merupakan nilai jual objek yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terhutang. Kementerian Keuangan Nomor 201, Kementerian Keuangan Nomor 4 tahun 2000 menyatakan rincian persentase yang harus dibayarkan adalah sebesar 40% bagi objek pajak perkebunan, objek pajak pertambangan, dan objek pajak kehutanan. Jika NJOP lebih besar dari 1 miliar rupiah, persentase NJKP-nya 40%. Jika NJOP di bawah 1 miliar rupiah, persentase NJKP-nya 40%. Nah, inilah sertifikat tanah yang saat ini kami amati. Dan hasil dari amatan yang telah kami lakukan, ternyata dari sertifikat tanah dan SPPT, luas tanahnya dan bangunannya itu sama, yaitu dengan tanah seluas 146 meter dan bangunan seluas 50 meter. Adapun penghitungan PBB secara matematis yaitu untuk total NJOP luas tanahnya 146 dikali 103.000 adalah 15.038.000 dengan kelas tanah 79. Nah, untuk total NJOP bangunan yaitu luas bangunan 50 meter dikali harga per meter 505.000, total NJOP-nya adalah 25.250.000 dengan luas tanah 26. Untuk NJOP yang dikenakan yaitu sebesar 40.288.000 dan NJOP TKP sebesar 10 juta. Berikut perhitungan PBB-nya yaitu NJOP dikurang NJOP TKP yaitu 40.288.000 dikurangi 10 juta yaitu 30.288.000. PBB yang terutang adalah 0,1% dikali 30.288.000
yaitu sebesar Rp30.288. Nah, jadi PBB yang harus dibayarkan pada sertifikat tersebut atau SPPT tersebut adalah sebesar Rp30.288 per bulan. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami tentang luas tanah dan bangunan pada SPPT dan sertifikat. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.